Hai Sobat Pesona, balik lagi di Pesona Wisata Tulungagung episode hari ini. Beberapa waktu lalu, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke beberapa tempat wisata di Tulungagung, Disbud Par Tulungagung menggandeng Insan Pariwisata Indonesia pada kegiatan Travel Mart 2019 ini. Kegiatan yang digelar selama 3 hari bersama IP ini berhasil mengunjungi sekitar 4 wisata per harinya. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan ini? Mari kita simak tayangan selengkapnya. Halo Sobat Pesona, ketemu lagi nih barengan kita, tim Pesona Wisata Tulungagung. Sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Jadi, beberapa waktu lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggandeng Insan Pariwisata Indonesia atau IP untuk dapat mengeksplor beberapa wisata yang ada di wilayah Tulungagung dan langsung berkumpul di Hotel Bintang 3, yaitu Hotel Istana. Pagi hari sebelum berangkat, mereka sarapan pagi dan mempersiapkan untuk berkunjung ke sejumlah wisata di Tulungagung selama 3 hari yang terhitung sejak Selasa 22 Oktober hingga Kamis 24 Oktober. Dan kali ini tim Pesona Wisata Tulungagung berkesempatan untuk nemenin anggota IP yang tergabung di wilayah Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk mengeksplor beberapa wisata yang ada di Tulungagung. Objek wisata yang pertama kali menjadi jujukan para IP ini adalah di wilayah Kecamatan Sendang, yaitu Bumi Perkemahan Jurang Senggani. Destinasi wisata yang menyajikan keasrian dan kesejukan alam khas pegunungan. Wisata ini terletak 30 km barat laut dari pusat kota Tulungagung, atau tepatnya di Desa Ngelurup, Kecamatan Sendang. Bumi Perkemahan Jurang Senggani menyajikan hutan dengan hiasan ribuan pohon pinus yang menjulang. Wisatawan akan dimanjakan dengan suasana sejuk dan hawa dingin pegunungan. Pada lahan seluas 6,2 hektar ini, sangat sayang jika melewatkan setiap sudut menarik yang ada. Apalagi dengan hiasan berbagai tanaman cantik yang bakal memanjakan pemandangan. Wisata Jurang Senggani punya banyak sekali fasilitas yang membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Mulai dari wahana bermain anak hingga pernak-pernik lucu menghias sekeliling lokasi, dan dilengkapi wahana outbound. Tak cukup dengan fasilitas seperti tempat bersantai dan spot foto, wahana wisata Jurang Senggani juga didukung adanya sejumlah warung yang menjajakan makanan untuk bersantai bagi wisatawan. Kita di mana? Masih di wilayah Kecamatan Sendang, wisata jujukan kedua tim Pesona Wisata dan IP kali ini yaitu di Pesanggerahan Acrowilis, yang mana di tempat ini juga terdapat Goa Tanti Susan. Biasanya goa ini digunakan untuk ritual dan pengobatan orang sakit. Terlihat para anggota Insan Pariwisata Indonesia ini juga dijelaskan langsung bagaimana sejarah dan asal mula berdirinya Goa Pertapaan Tanti Susan.
di sini memang beda daripada yang lainnya. Oke. Untuk dari segi kesakralan saya menemukan ya ada titik kesakralan di situ. Entah itu dari aroma dupa ataupun memang dari faktor alam yang mendukung. Masih di tempat yang sama, selain destinasi wisata, kita juga bisa menemukan fasilitas lain yang akan ditawarkan kepada wisatawan saat berkunjung ke wilayah Kecamatan Sendang. Misalnya, penginapan yang ada di Pesanggerahan Agrowilis yang memiliki banyak sekali fasilitas. Dengan tempat yang luas dan suasana yang adem dan asri ini, tentunya semakin menambah kenyamanan dan kesejukan para wisatawan saat beristirahat setelah nantinya lelah berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Tulungagung. Di mana kita? Berbicara tentang objek wisata di Tulungagung, sepertinya nggak bakalan habis. Banyak orang berlomba-lomba untuk mengenalkan wisata di Tulungagung. Selain warga asli Tulungagung dan para wisatawan, rombongan dari IP ini pun terjun langsung untuk mempromosikan berbagai objek wisata di Tulungagung. Objek wisata yang menjadi jujukan tim pesona wisata dan IP selanjutnya yaitu Cowindo atau Sapi Indonesia. Salah satu objek wisata baru di Tulungagung yang terletak di Desa Sendang, Kecamatan Sendang. Dari hutan bambu, ternyata rombongan IP mampir dulu di wahana panahan yang juga terdapat di wisata Cowindo. Satu persatu dari mereka nyobain serunya memanah di wahana ini. Sungguh sangat-sangat excited. Baru sekali ini nyoba panahan dan ternyata sulit. Nggak semudah apa yang dilihat di TV. Wisatawan pun bisa melepas penat dengan bersantai di taman yang ada di sekeliling Cowindo. Rombongan IP di sini pun juga melanjutkan untuk makan siang bersama. Kalau aku pribadi sangat senang sekali sih, seperti kami sebagai orang pariwisata itu kita sangat perlu tempat-tempat semacam ini karena ini semua usia masuk, Mas. Jadi untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang tua juga terjangkau, harganya juga, tempatnya juga adem, enak, makanannya juga enak, harganya juga sangat terjangkau sekali. Kalau saya sih support penuh untuk Cowindo, semoga maju. Kita ada rombongan, pasti akan rekomen ke mari. Iya, Gitu. karena saya sih belum begitu banyak ya tempat wisata di Tulungagung yang kami kunjungi, tapi ini udah recommended lah. Ini baru pertama kali dan akan kembali lagi, repeat nanti. Insya Allah nanti ke depan kita bawa tamu ke sini, maju buat Cowindo.
destinasi wisata edukasi perah susu yang ada di Tulungagung. Jangan lupa Kowindo. Dari wisata Cowindo, objek selanjutnya yang dikunjungi rombongan IP lainnya adalah wisata Koptan Ori Green. Tak jauh berbeda dengan Cowindo, Koptan Ori Green juga masih terbilang baru. Koptan Ori Green menawarkan pemandangan wisata alam serba hijau di sekelilingnya dan spot taman yang cukup luas untuk bersantai. Nggak cuma bisa jadi tempat nongkrong anak-anak muda, Koptan Ori Green juga sangat cocok untuk wisata keluarga. Halo, selamat sore. Kita di Kampung Batik, Tulungagung. Kunjungan rombongan IP selanjutnya yaitu menuju ke sentra batik yang merupakan salah satu batik khas Tulungagung, yaitu Batik Gajah Mada. I see the light inside you. Di sentra batik ini menyediakan beraneka macam kain batik dengan motif khasnya. Ada juga yang sudah dijahit menjadi pakaian. Saat rombongan berkunjung kali ini, juga berkesempatan untuk melihat langsung proses produksi batik yang dilakukan oleh pengrajinnya. Rombongan dari IP ini pun juga dijelaskan secara langsung bagaimana proses pengerjaan batik Gajah Mada khas Tulungagung. Tidak hanya pada destinasi wisatanya saja, perjalanan tim wisata Tulungagung bersama rombongan IP kali ini adalah menuju ke salah satu tempat untuk istirahat para wisatawan saat berkunjung ke Tulungagung. Berada di Kecamatan Pagerwojo, ada Swallow Hill Resort Tulungagung. Di tempat ini, biasanya para wisatawan menikmati makan bersama sambil bersantai dengan disuguhkan pemandangan yang terlihat alami. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Tak jauh dari tempat sebelumnya, rombongan Tulungagung Travel Mark 2019 ini
langsung menuju ke Wonorejo Hotel, yang mana hotel ini memiliki fasilitas yang cukup indah dengan adanya kolam renang dan dikelilingi oleh pepohonan yang masih rindang. Tentunya akan menambah kenyamanan saat wisatawan nanti berkunjung ke Tulungagung. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us. Tak jauh juga dari Hotel Wonorejo, juga terdapat Waduk Wonorejo, yang mana waduk ini menyuguhkan keindahan alam yang sangat indah. Apalagi saat sore hari seperti ini, para wisatawan bisa bersuah foto dengan suasana senja yang menawan. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kegiatan teman-teman dari Insan Pariwisata Indonesia di Tulungagung berlanjut hingga malam hari. Suasana pun bertambah seru dengan adanya ramah tamah dengan dikonsep malam catering. Kedatangan rombongan IP di Tulungagung dengan tujuannya yang apik sangat disambut baik oleh pemerintah Tulungagung sekaligus menjadi kebanggaan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Teman-teman semuanya, selamat datang di Kabupaten Tulungagung. Tadi dapat informasi dari Pak Kabid sudah mengeksplor wilayah utara. Jadi kalau kami bisa menyampaikan Jawa Timur ini sedang getol-getolnya untuk pembangunan SPN kawasan strategis pariwisata nasional yang untuk Jawa Timur sudah disampaikan satu, yaitu BTS Bromo Tengger Semeru, yang kedua Gerbang Kertasusila di wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan yang ketiga Selingkar Wilis. Nah, 3 dari satunya ini Tulungagung masuk di wilayah Selingkar Wilis. Dengan adanya kegiatan Fun Trip Tulungagung Travel Month ini harapannya sebagai salah satu strategi mempromosikan pariwisata yang ada di Tulungagung dengan cara kita menggandeng teman-teman yang tergabung dalam Insan Pariwisata Indonesia, baik dari wilayah Jogja, wilayah Jawa Tengah, dan wilayah Jawa Timur, untuk mengetahui lebih dalam potensi pariwisata yang ada di Tulungagung. Menjadikan kebanggaan tersendiri saat kegiatan Travel Mart Tulungagung kali ini juga menggandeng IP DPW 4 Jawa Timur dengan mengundang beberapa travel agent yang tidak hanya dari Jawa Timur saja, tapi juga ada yang dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tentunya suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. IP DPW 4 Jatim diberi kepercayaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung untuk mengundang Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia, berikut Dewan Penasihat dan 20 travel agent dari daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta 10 travel agent dari Jawa Timur. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan
nantinya bisa menjadikan sinergisitas. Ketua Insan Pariwisata Indonesia pun juga menyampaikan kesiapsediaannya untuk selalu mempromosikan wisata-wisata yang sudah dikunjungi di hari pertama ini. Dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan destinasi wisata di Indonesia, khususnya di Tulungagung. Kami siap dari Insan Pariwisata Indonesia untuk bersinergi dengan dinas, apapun yang diminta, untuk pelatihan Pokdarwis, guide, kemudian untuk memberi masukan objek-objek wisata yang perlu kita sama-sama bangkitkan, promosikan, untuk bagaimana caranya. Goalnya adalah meningkatkan pariwisata kita, baik dari kualitas maupun kuantitas. SDM-nya juga harus dibangun, dan akhirnya akan membawa wisatawan, dan wisatawan merasa aman dan nyaman ya mengunjungi objek wisata tersebut. Dikaruniai alam yang sangat indah. Sangat sayang sekali apabila ini tidak dipromosikan dan diviralkan. Jadi kami harapkan selain ada Pokdarwis bisa dibuat semacam buku atau pedoman, sehingga ketika kita mau wisata di Tulungagung ada panduannya. Mau wisata Pantai Karasi, wisata sejarah, kemudian wisata buatan seperti ini, yang segmen anak sekolah seperti ini, segmen umum, outbound seperti ini. Sehingga dengan panduan tersebut, para wisatawan tidak tersesat dan sesuai pada keinginannya. Mau alam, buatan atau apa, semua sudah komplit ada di Tulungagung. Oke, harapan kami masih ada 2 hari lagi farm trip yang akan kita ikuti. Harapan kami yang pertama, teman-teman peserta tetap semangat mengikuti acara karena sangat padat sekali, dan jaga kesehatan, jaga kondisi, dan pasti jangan lupa untuk diupload sebanyak-banyaknya foto, video, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, karena saya yakin teman-teman ini lewat media sosial lebih cepat untuk mempromosikan kepada khalayak umum. Tetap semangat teman-teman semua. Rangkaian malam gathering Tulungagung Travel Mart ini pun juga semakin seru saat semua rombongan menikmati makan bersama dan ramah tamah. Terima kasih. Jadi kegiatan ini melihat dari dampaknya yang luar biasa, maka kita harapannya akan menjadikan agenda tahunan. Jadi agenda tahunan ini harapannya jangkauannya nanti akan menjadi lebih luas, sehingga insan-insan atau travel agent yang ada di seluruh Indonesia bisa mengetahui potensi wisata yang ada di Tulungagung. Demikianlah tadi Sobat Pesona berlangsungnya kegiatan Tulungagung Travel Mart 2019. Diharapkan setelah adanya kegiatan ini, para anggota IP dari masing-masing daerah bisa mengajak para wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang ada di wilayah Tulungagung. Saya Deviade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Pesona Wisata Tulungagung selanjutnya.